Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 9 mata kuliah usul fikih akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang maqasid syariah dan aplikasinya dalam ekonomi dan keuangan Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Daryanto Mustafa Agil, NIM 4219098. Yang kedua, Nadifatul Amnisa, NIM 4219103. Yang ketiga, Laila Azza Makfiroh, NIM 4219108. Dan yang terakhir, Tri Astuti, NIM 4219130. A. Pengertian maqasid syariah. Secara etimologi, maqasid merupakan bentuk jamak dari kata maqsid yang terbentuk dari huruf qaf, shad, dan dal yang berarti kesenjangan atau tujuan. Sedangkan kata al-syariah secara etimologi berasal dari kata syara'a yasyar'u syar'an yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan syara'a lahum syara'an berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sana yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan. Sedangkan syariah secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A. Fizi menjelaskan bahwa syariah adalah canon law of Islam, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Maqasid al-syariah secara terminologi yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa maqasid al-syariah erat kaitannya dengan hikmah dan ilat. B. Sejarah maqasid syariah. Imam Asy-Syaitibi, ulama dari mazhab Maliki, merupakan peletak pertama atau malah justru sebelum Imam Asy-Syaitibi, para ulama sudah membicarakan tentang istilah maqasid syariah. Maslahah pada masa Rasulullah SAW pada masa setelah Rasulullah yang digunakan dalam menentukan sebuah hukum. Kata al-maqasid sendiri pertama kali digunakan oleh Abu Abdullah bin Ali At-Tirmizi Al-Hakim, yaitu seorang ulama yang hidup di akhir abad ketiga dan awal abad keempat. Beliaulah yang pertama kali menggunakan istilah maqasid kaya karyanya seperti as-shalah wa maqasiduha. Setelah Al-Hakim muncul Abu Mansur Al-Maturidi dengan karyanya yang judul Maqad al-Syariah, dan kemudian disusul Abu Bakar Al-Qaffal Al-Syashi dengan karyanya Mahasin al-Syariah, dan setelah itu ada Abu Bakar Al-Abhari Ar-Raisuni dalam bukunya Min A'lami Maqasid Syariah. Imam Al-Ghazali dalam karyanya membahas tentang maslahah dengan lengkap. Beliau membagi maslahah menjadi 3 kategori. Pertama, jenis maslahah yang memiliki bukti tekstual dapat digunakan untuk mengkiaskan. Kedua, maslahah yang diingkari atau dilarang mengkiaskan. Ketiga, maslahah yang tidak didukung atau disangkal oleh bukti tekstual atau maslahah yang memerlukan pertimbangan. Dari segi ini kemudian ada tingkatan maslahah lagi, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Al-maslahah mursalah sama dengan metode ra'yu, istilah kasif dan zauk yang dicurigai kesahihannya, dan karenanya beliau tidak. Sedangkan
Di lain pihak, beliau menolak implikasi-implikasi maslahah dari penyangkalan perintah Tuhan. Dilihat dari sejarahnya tentang tema-tema yang ada dalam diskusi syariah, bisa dikatakan bahwa diskursus tentang makosid syariah ada sebelum Imam Al-Syaitibi yang dikatakan beberapa pihak sebagai peletak pertama. Hanya saja makosid syariah sebelum Imam Syatibi disusun sebelum sistematis, sehingga munculnya Asy Syaitibi dengan Mufraqatnya yang membahas secara jelas makosid syariah telah mensistematiskan Tingkatan dan klasifikasi makosid syariah. Al-Syatibi membagi makosid menjadi 3 kategori berdasarkan fungsi dan peran suatu maslahah terhadap kelangsungan kehidupan manusia, yaitu 1. Daruriyat, diartikan sebagai kebutuhan darurat. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Makosid daruriyat meliputi hifz ad-din, memelihara agama, hifz an-nas, memelihara jiwa, hifz al-mal, memelihara harta. Yang kedua, hajiyat, diartikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terwujud, maka tidak akan mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Hukum rukhsah atau keringanan yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban sehingga dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan. Hukum ini dapat menghilangkan kesulitan. Yang ketiga, tahsiniyat, berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Seperti yang dijelaskan Al-Syatibi, bahwa hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan, norma, dan akhlak. Metode penemuan makosid syariah. Metode istinbat seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas makosid syariah. Qiyas misalnya baru bisa dilaksanakan bila mana dapat ditemukan makosid syariahnya yang merupakan alasan logis atau ilat dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Menurut hasil penelitian ulama, ditemukan bahwa makosid syariah dari diharamkannya minuman khamar ialah sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis atau ilat dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya. Sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan. Di bawah ini akan dijelaskan tentang metode-metode yang berdasarkan atas makosid syariah. 1. Istihsan secara harfiah. Istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Menurut Al-Ghazali, di dalam kitabnya Al-Mustasfa Juz 1 ayat 137, istihsan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya. Yang kedua, maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil, tetapi tidak ada juga pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ilat yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslahah mursalah. Kemudian A. Maqasid muamalat dan urgensi dalam ijtihad ekonomi. Ekonomi dan transaksi keuangan syariat berkaitan dengan prinsip maqasid, yaitu hifz al-mal atau menjaga harta benda. Transaksi muamalat memiliki landasan epistemologinya yang bersumber pada penalaran maqasid al-syariah. Tujuan syariah dalam transaksi muamalat adalah menciptakan kesejahteraan umat manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta benda antara kaum kaya dan kaum miskin secara berkeadilan dan seimbang.
Menurut tahlil Ibnu Asyur sebagaimana dikutip Al-Raisuni bahwa maqasid muamalah dapat dibagi menjadi 5 tujuan, yaitu 1. Rawai, diperjualbelikan. Yang 2. Wudu, kejelasan. Yang 3. Hifz, penjagaan. Yang 4. Tasbat, ketetapan. Dan yang 5. Adil, keadilan. Kemudian B. Aplikasi maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Aturan-aturan dalam syariat sangat terkait dengan berbagai dimensi aspek perilaku manusia. Aspek ekonomi hanyalah salah satu serangkaian perilaku manusia. Pembahasan sebelumnya mengenai teori maqasid al-syariah semestinya mempunyai implikasi terhadap perilaku ekonomi setiap individu muslim. Selain itu, para ekonom juga tidak boleh melupakan implikasi-implikasi tersebut saat melakukan analisis ekonomi. Problem ekonomi biasanya dikaitkan dengan 3 pertanyaan dasar, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa sesuatu itu diproduksi. Itu muncul karena adanya keinginan manusia itu yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang kita miliki atau yang tersedia itu terbatas. Namun, demikian teori-teori dalam ekonomi konvensional tidak mampu untuk memberi jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas. Jadi kesimpulannya bahwa semua aspek dalam kehidupan setiap individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan dan mencegah kemudaratan seperti yang dikehendaki dalam maqasid al-syariah. Ekonomi Islam sendiri menempatkan maqasid al-syariah sebagai acuan sehingga sistem dalam ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu mengatasi problem ekonomi yang sekarang kian akut. Para mujtahid di bidang ekonomi Islam sudah semestinya menerapkan maqasid al-syariah dalam proses analisis tentang ekonomi. Dalam tataran idealnya, maqasid syariah harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu setiap muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Semua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara maqasid syariah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.